Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saimin saimat, muslimin dan muslimat di mana saja berada, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mulisin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tak henti-hentinya, tak jemu-jemunya, tak pernah bosan-bosannya kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua, sehingga di Ramadan tahun ini 1442 Hijriah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan berbagai macam nikmat lainnya. Yang terpenting adalah nikmat iman Islam. Kita dapat melaksanakan ibadah saum Ramadan 1442 Hijriah yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat tersebut. Selawat beriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada figur sentral universal, Nabi akhir zaman yang membawa risalah Islam, junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat dan salam juga tercurah kepada keluarga besar beliau dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Saimin saimat di mana saja berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalun udkhulu bihil jannah." Ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami amalan yang mendekatkan kami, yang mengantarkan kami kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berkata, "Shaumi Ramadan, bitilawatil Quran, wa hifzil lisan, wa mut'ilil ji'an." Yang empat ini juga yang dipertanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan ada empat golongan yang dirindukan, yang dicinta oleh Allah dan dirindukan oleh surga. Yang pertama, shaum Ramadan bitilawatil Quran wa hifzil lisan wa mut'ilil ji'an. Oleh karenanya, pada kesempatan yang mulia ini kita berada di suasana bulan Ramadan. Kita dianjurkan untuk berpuasa sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa makna takwa? Dalam hadis yang lain, ya imtisalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabun nawahi sirra wa alaniyatan. Takwa ialah menjunjung tinggi perintah Allah, berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa di bulan Ramadan ini bagian dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dianjurkan dalam Al-Qur'an tadi. Di hadis yang lain banyak menyebutkan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, seandainya kata Rasulullah umatku tahu kemuliaan bulan Ramadan, latamau antakuna sanata kullaha Ramadan, tentu mereka berharap satu tahun itu dijadikan Ramadan. Li'annal hasanata fihi mujtami'ah, kan dalam Ramadan itu terdapat banyak kebaikan-kebaikan, di antaranya wa ta'atan maqbulah, ketaatan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzunuba maghfurah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watu mustajabah, doa kita langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Samtus shaimun tasbih, diamnya orang yang berpuasa itu dihitung tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan-kemuliaan yang terdapat dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Kalau bukan di bulan Ramadan, tidak akan pernah kita jumpakan. Wa naumul ibadah, dan tidurnya orang yang berpuasa itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amalun mudha'afah, dan amal-amal kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang keduanya, amalan golongan yang dicintai oleh Allah dan dirindukan oleh surga. Yang kedua adalah bitilawatil Quran. Sering-seringlah kita membaca Al-Quran, karena juga di Ramadan ini diturunkannya Al-Quran, sebagaimana yang difirmankan Allah di surah yang sama. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara hak dan yang batil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami berharap, terutama bagi diri saya sendiri, kaum muslimin pada khususnya, pada umumnya, mari jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Karena Al-Quran obat, Al-Quran petunjuk, Al-Quran rahmat Allah, Al-Quran menjadikan penolong bagi kita semua. Al-Quran manhajul haya, faman lam ya'rifahu la ya'rifah. Karena Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah metode dalam kehidupan. Al-Quran manhajul haya, Al-Quran adalah metode dalam kehidupan. Faman lam ya'rifahu la ya'rifah, barang siapa yang belajar Al-Quran tidak mengenal Al-Quran, maka macam mana kita hidup dalam dunia ini? Karena hidup ini diatur oleh Al-Quran. Mulai dari makan kita, tidur kita, semuanya diatur oleh Al-Quran. Benar apa yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falamma yasul insan fi hayatihim illa li bu'dihim anil kitab. Manusia tidak akan pernah buat kejelekan dalam dunia ini kecuali illa li bu'dihim anil kitab, kecuali mereka sudah jauh dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh jamaah kaum muslimin, jangan tinggalkan Al-Quran. Tiap hari selalu bersama dengan Al-Quran. Al-Quran juga menjadikan obat, sebagaimana firman Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un
rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Al-Quran adalah obat, penyembuh, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita tanamkan keyakinan kita dengan Al-Quran. Di hadis yang lain, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran. Allah muliakan orang-orang yang bersama dengan Al-Quran. Insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah ilmu Al-Quran, Al-Quran akan berikan pertolongan. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan kita pernah bermimpi kalau kita bisa selamat dalam pertanyaan munkar wa nakir di dalam kubur kelak. Kalau kita tidak pernah mengamalkan Al-Quran, kalau kita tidak pernah belajar Al-Quran, dan apakah lagi membaca Al-Quran? Mari, paling tidak benar satu hari satu ayat, one day one ayat. Mau tidur baca Quran, bangun tidur baca Al-Quran. Jangan pernah lengah kita. Jangan kita tukar kemalasan kita dengan amal ini. Jangan kita tukar kemalasan kita dengan nikmat Allah. Allah banyak sekali memberikan nikmat kepada kita, hadirin yang dimuliakan Allah. Banyak lagi fadilat-fadilat yang lain tentang keutamaan Al-Quran ini. Yang ketiga, yang dicintai oleh Allah dan dirindukan oleh surga, wa hifzil lisan, orang yang senang menjaga lisan. Ada pepatah mengatakan, kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lisan melukai hati, kemana obat akan dicari? Pepatah ini sangat benar sekali. Dan kata Imam Al-Ghazali pernah berkata, man kasura kalamhu kasura saktuhu, wa man kasura saktuhu kasura zunubu, wa man kasura zunubu kana an-naru aula bih. Kata Imam Al-Ghazali, barang siapa yang banyak bicara maka banyak salahnya. Barang siapa yang banyak salah maka banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosa, neraka lebih tepat untuknya. Oleh karena itu, mari kita jaga lisan kita ini. Apakah lagi di bulan Ramadan ini, karena lisan ini akan merusak ibadah kita, akan menghilangkan pahala puasa kita. Dengan lisan ini, dengan mata ini, dengan telinga ini, akan merusak amal-amal kebajikan-kebajikan yang kita buat di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kena lisan kita capek-capek ibadah. Kata Rasulullah, kamin sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'ath. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan pahala puasa. Kenapa? Lisannya tidak pernah dijaga. Lisan ini paling berbahaya, hadirin. Ya. Jadi sekali lagi kami menghimbau dan mengajak, terutama diri pribadi hamba Allah yang daim ini, mari kita bersama-sama untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kita sia-siakan. Kita ambil paket untuk menuju akhirat ini, untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu, kita ini ibaratnya seorang perantau. Kalau sudah ingin pulang kampung, pasti merasakan senang dan gembira sekali. Tapi ada juga orang yang perantau tidak senang pulang. Kenapa? Bekal mereka tak cukup. Jadi begitulah kita. Kita akan menghadap Allah dengan senang ketika amalan kita, ibadah kita sudah banyak. Senang kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala karena amalan kita sudah banyak, bekal kita sudah banyak untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu adalah tempat yang paling kekal dan abadi. Penyair pujangga pernah berkata, kita hidup ini ibarat seorang pemain. Ada syair mengatakan, hidup ini hanya permainan, tiap pemain akan dihentikan.
istirahat dalam kuburan sambil menunggu keputusan Tuhan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hidup ini permainan. Kita dibohongi oleh dunia, kita tertipu oleh dunia yang fana ini. Kita menghadap Allah, berbagai macam tipuan nanti akan menyaksikan kepada kita semua. Mari, hidup ini jangan diabaikan, karena akhirat itu adalah lebih kekal dan abadi. Yang terakhir, yang keempat adalah wamut ilil ji'an. Banyak-banyaklah bersedekah di bulan Ramadan ini. As-sakhiyun qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idu minan nar. Orang yang pemurah, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sebaliknya, bakhilun qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idu minan nar. Orang yang pelit, medit, keminting kering, batu berapi. Ini bahasa orang kampung kami seperti itu. Orang yang pelit, yaitu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat kepada neraka. Dan dalam hadis lain, Rasulullah pernah berkata, as-sadaqatul minal bala. Sedekah itu menolak bencana. Mari di bulan Ramadan ini kita saling berbagi. Sedekah, banyakkan sedekah. Mana sedekah itu tidak hanya berbentuk materi. Boleh saja kita sedekah dengan kekuatan kita, dengan keilmuan kita, dengan harta kita, dengan pemikiran kita. Karena nanti ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, sudah terbaring kaku dalam kubur, Allah kembalikan roh kita. Kita pengen kembali hidup dalam dunia ini, kembali kepada dunia ini. Apa yang akan kita lakukan? Kita pengen bersedekah, kita pengen berbagi, bukan dengan yang lain. Ketika kita dibangkitkan oleh Allah, roh kita, ya, di dalam kubur, kita pengen minta dengan Allah, minta izin dengan Allah, akan kembali ke dunia ini, akan berbuat kebajikan, yaitu bersedekah, bersedekah, bersedekah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi as-sadaqatul minal bala. Sedekah itu adalah menolak bencana. Bencana yang paling kecil pada diri kita ini adalah lupa. Itu bencana yang paling kecil. Jadi kalau ada anak kita yang bandel, anak kita yang nakal, karena kami berada di pondok ini sangat beradaptasi dengan bermacam-macam anak, ya. Banyak macam, ya, kita berhadapan dengan anak-anak. Maka orang tuanya sangatlah, kalau paham dengan ilmu Allah, insya Allah kita tebus anak kita, kenakalannya, kebandelannya hanya dengan sedekah. Maka banyak ini, insya Allah, ya. Apalagi kalau kita banyak berjuang di jalan Allah. Intan surullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Bela agama Allah, Allah mudahkan jalan kita, Allah luruskan jalan kita, dan diberikan macam-macam kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.